Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas sesuatu yang menarik dari teori catur, yaitu yang harus kamu tahu kalau main E4. Ini buat semua level ya. Semoga video ini bermanfaat karena banyak banget yang request ya. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan jangan di skip iklannya. Jadi kalau dalam dunia catur yang populer itu adalah langkah E4 ini nih. Untuk apa sih? Ya inilah langkah awal pertama yang paling populer. Kenapa? Karena dalam prinsip catur itu harus merebut petak pusat kan? Dalam prinsip teori, kemudian mengembangkan perwira dengan cepat. Kalau lu suka main dengan terbuka, taktikal, mungkin gue saranin untuk main E4. Kalau D4 itu kata orang-orang sih lebih banyak ke posisional ya. Nah, kalau lu main pakai E4, berarti lu harus siap berhadapan dengan langkah E5. Nah, kalau lu jadi putih, lu harus siapin senjata. Apa yang cocok buat dimainin? Kalau gue sih lebih suka Italian game. Kalau lu pemula, mungkin lu bisa mempelajari Italian game sebagai rekomendasi ya. Jadi E4 E5, kuda F3, kuda C6, kemudian gajah C4. Nah, tujuannya menyerang pada petak F7. Kalau lawan lu masih ayam sayur ya, jadi ketika lu main lu bisa prediksi lah, kira-kira analisa, oh lawan gue nih tahu nggak ya. Kalau dia main kuda F6, lu bisa main dengan fried liver atau Italian game naik attack ya. Kuda G5 menyerang petak F7, dan kalau dia D5 makan, kemudian kalau dimakan lagi maka makan petak F7. Nah, kalau dia makan lagi kemudian queen ke petak F3. Cek, ngancem kuda. Kalau rajanya kabur ke bawah ya, petak E8 atau G8, kudanya kena lagi. Tapi kalau dia masih maksain raja E6, maka lu jalan kuda C3. Kalau dia di sini kuda C ke petak E7 untuk menjaga kudanya, maka lu jalan D4. Tujuannya apa? Kalau dimakan, maka menteri ke petak E4 ya. Nih bisa dapetin kudanya lagi. Atau bisa makan dulu, makan kemudian gajah F4. Ya enak lah. Harusnya lu berani mainin langkah seperti ini, cara seperti ini. Kenapa? Karena raja kan paling penting ya dalam permainan catur, dan raja terbuka itu harusnya hal yang bahaya walaupun unggul kuda, sangat berisiko. Nah, E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, Italian game. Jawaban yang tepat adalah gajah C5. Kalau lu suka permainan terbuka, Italian game itu ada beberapa variasi. Pertama C3, D3 kedua ya, kemudian ada juga rokade, kemudian D4, Dutch Gambit. Nah, kalau lu main C3, kalau gue sih ya, jujur asik. Waktu level junior gue lebih suka main ini, lebih suka terbuka. Keuntungannya apa? Kalau lu memahami teori ini dengan baik, ya lu akan mendapatkan keuntungan dengan jebakan-jebakan yang banyak dan menyulitkan buat hitam. Nah, ini teorinya, gajah B4, kemudian kuda ke petak C3, dia makan, kemudian kita rokade ya, yang paling populer. Kita ngasih satu pion, dia makan lagi, dimakan lagi, dan kalau dia masih makan, menteri ke petak B3. Dia makan benteng, lu makan F7. Dia geser, gajah ke petak G5 ya. Jangan ke sini, ada D6. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sempet gue jelasin, ya lu tebak aja kenapa ya RLCS nggak milih gajah ke sini, silakan. Kuda ke petak E7, kemudian benteng E1. Nah, tapi kalau kita dapat lawan yang tahu teori ya, ketika gajah C5, kemudian kita C3, kuda F6, D4, makan-makan, dan kemudian gajah B4, kuda C3, kemudian dia makan rokade, gajah C3, ada juga jawabannya, yaitu D5. Nah, nanti kalau dia di sini gajah balik lagi, mundur ya, atau kalau orang awam kuda ke petak A5 dimakan, kemudian queen D4, ancam, kuda mundur dong, jagain satu perwira, dimakan. Dan ketika dia di sini queen ke petak F6, makan aja. Kalau dia makan lagi, benteng E1, kemudian kalau dia raja D8, gajah G5, ancam. Kalau dia kuda E4 disikat. Kalau dia di sini benteng E8 kena, kalau dia kuda E8 dimakan. Harus makan lagi dong, pakai raja, dimakan. Gak usah makan deh, ini aja. Benteng E1, raja F8, gajah ke petak H6, geser, benteng E5. Nih, tidak bisa dicegah. Dua ide skakmat. Jadi itulah enaknya menguasai teori. Sebenarnya gue bisa bahas lebih dalam lagi, tapi gue mau jelasin yang lain ya.
Yaitu ketika lu main dengan E4, yang paling populer adalah jawaban C5, Sisilia. Sisilia banyak banget nih. Kalau lu main kuda F3, lawan bisa jalan E6, ya, E6, D6, Accelerated Dragon D6 ya. Kalau D6 kita bisa pilih nih, lu kalau main pakai D4 berarti dia makan, lu makan. Kemudian lu di hitam jalan kuda F6, kuda C3 ya tergantung hitamnya. Kalau dia G6 berarti Sicilian Dragon. Kalau dia A6 berarti Sicilia variasi Nadro. Cara menghadapinya nggak bisa sama, beda-beda juga. Ya. Dan gua kasih tips, kalau misalkan lu menghadapi D6 nggak mau banyak teori yang dimainkan, inilah jawabannya, yaitu Rosolimo. Bukan Rosolimo itu ya, sebuah minuman berenergi, bukan guys. Tapi ini adalah cara yang bikin lu lebih sedikit belajarnya lah. Tapi bukan berarti ini jelek juga, bagus. Gajah B5. Tujuannya kalau dia di sini gajah D7 pokoknya tabrak. Ketika dia tabrak pakai kuda, kemudian lanjut dengan rokade. Lebih posisional, bisa sangat nyaman untuk menghadapi lawan elo berapapun. Queen ke petak E2, kemudian dia biasanya di sini G6, lu bisa C3. Kemudian dia di sini gajah ke petak E7, lu bisa D4. Kemudian dia rokade, lu bisa dorong E5 di sini. Ini bisa setajam ini. Dimakan, kemudian dimakan lagi. Kemudian kalau dia di sini kuda D5, dorong lagi E6. Bisa seenak itu. Tapi kalau misalkan di sini lu menghadapi lawan yang bermain dengan langkah kuda F3, kemudian dia di sini jawab dengan langkah E6, ya nggak bisa mainin langkah gajah B5. Jadi gajah B5 Rosolimo itu cocok untuk ketika menghadapi D6. Ya udah kalau E6 D4 aja, makan lagi. Kuda ke petak F6, kuda C3. Kemudian kalau lawan di sini jalan kuda C6 biasanya, nah maka lu bisa jawab kuda D ke petak B5, D6 ini Sveshnikov ya, gajah F4, kemudian E5, gajah G5. Kalau dia di sini A6, maka lu bisa jalan makan dulu atau kuda langsung ke petak A3. Kalau makan seperti ini, dia nggak bisa makan pakai queen, dia makan pakai pion, kemudian kuda A3, B5, ya, kemudian kuda D5, kemudian gajah G7. Kemudian gajah D3 nih, jaga petak ini. Dia kemudian akan gajah E6 biasanya, dan lu bisa jalan kuda E3 kayak gini nih, yang baru ya. Ini gua kasih tahu yang terupdate nih, jangan C3 lagi, bisa kuda E3. Kalau lawan nanti di sini kuda ke petak E7, lu bisa mainin langkah queen ke petak F3. Nih, jaga petak ini supaya dia nggak bisa dorong. Ya, paling dia di sini kalau rokade ya, lanjutin dengan rokade juga. Gitu, teman. Nyaman banget kan? Nah, gue kasih tahu yang lain lagi ya. Kalau misalkan lo E4 menghadapi C6, D4, D5, banyak variasi yang bisa dipelajari. Contoh variasi advance, E5 atau kuda C3. Ya, seharusnya kalau lo tipe yang suka permainan dengan kreativitas, santai dulu, mikir dulu, lo bisa cocok mempelajari variasi main lain ini nih, kuda C3. Dimakan lagi. Kemudian hitam biasanya kan populer kuda F5 ya. Jangan main alien gambit ya. Benci bener gue dengarnya alien gambit. Jangan alien gambit ya guys. Ya, ikutin Grandmaster. Ya, kan kita panutannya Grandmaster dong. Kalau Grandmaster dunia biasanya dia gajah F5, maka kita kuda G3. Kalau gajah G6, kemudian H4, H6, dan kemudian kuda F3 buat petak ke-5. Kalau dia kuda D7 dorong. Kalau dia gajah H7 kemudian ditukar. Nah, supaya nggak ada tekanan lagi dari diagonalnya. Kemudian hitam biasanya kuda G6. Kemudian kita gajah ke petak F4, kemudian hitam E6, dan lanjutkan dengan rokade. Ini sama-sama bagus nih buat putih dan hitamnya, tapi putih idealnya begini. Nah, selanjutnya bisa tukar kuda di petak tengah. 12 langkah lah, jangan banyak-banyak ya. Karena 12 langkah juga diingat juga susah juga. Nah, ada juga yang populer ketika D4, D5, kemudian kuda C3 makan. Ketika lawan di sini kuda F6, saya kasih tahu teori yang paling bagus yaitu makan. Jangan kuda G3. Kalau dia makan, maka lanjutkan dengan C3. Kalau lawan gajah D6, gajah D3, kemudian kalau dia rokade, kemudian main menteri ke petak C2 ancam. Kalau lawan di sini jalan 2 langkah, maka kuda E2. Kalau dia di sini benteng E8 rokade. Kalau dia di sini H4, biasanya untuk mencegah kuda G3 ya, maka bisa mainkan langkah pencegahan H3 dulu, stop pionnya. Kemudian kalau lawan di sini kuda ke petak D7, lanjutkan dengan gajah D2. Kuda F8, kemudian benteng AE1. Kalau lawan di sini gajah C7 buat menteri D6, santai aja, nggak usah panik, bisa F4 dulu.
Nah, kalau dia di sini udah ngeluarin gajah, misalkan gajah ke petak E6, nah bisa dorong terus nih. Ya, tapi kalau misalkan dia di sini menteri ke petak D6, C4 lewatnya. Oh, diancam dong udah ke petak E6, tenang aja. Raja aja geser. Kasih nih. Karena kalau dia makan blunder dong, ada checkmate benteng E8 nanti tukar benteng E8. Kalau dia di sini mainin langkah seperti B6, nah maka dobraknya lewat D5. Makan lagi. Kalau dia di sini kuda C5 dulu, maka jalan kuda C3 aja. Nah, inilah yang terbaik. Kayaknya itu dulu ya buat part 1, masih banyak yang bisa kita bahas. Kalau video ini rame, kita lanjut lagi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan bahas apa lagi yang seru, yang mungkin bisa kita bahas, nggak cuman menganalisa game-game aja. Semoga video ini bermanfaat. Dan bantu terus RL Chess terus berkembang guys. Share ya ke komunitas catur kalian, biar orang lain juga jago.